Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama hari ini jamaah bahagia. Ada dua nikmat yang wajib dan pantas kita syukuri. Yang pertama, nikmat yang membuat diri kita menjadi berharga. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala min mahin, air yang sangat hina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tubuh jasad yang hina ini maka menjadi mulia karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih menancap iman Islam dalam diri kita, karena ikhtiar kita sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terus memberikan kita ihdinas siratal mustaqim. Dengan iman inilah semua apa yang kita miliki menjadi berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama jiwa kita yang Allah timpakan di dalamnya itu menjadi berharga karena kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan kita. Kemudian keluarga kita itu menjadi berharga maka kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih beriman kepada Allah. Harta kita, anak-anak kita, semua kita lakukan yang itu diniatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi berharga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman, karena Islam. Kemudian jamaah yang berbahagia, yang kedua adalah nikmat sehat. Mungkin sudah hampir 4 bulan lebih kita menjalankan bulan suci Ramadan. Tapi dengan bulan suci itulah boleh kita katakan dipaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa dan kita beriman kepadanya. Dengan puasa Allah paksa kita mengistirahatkan tubuh ini, yang hampir 11 bulan karena tubuh ini sumber penyakit adalah di lambung, di perut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempuasakan diri kita dengan kewajiban kita di bulan suci Ramadan 30 hari pun. Karena kita gunakan sudah 11 bulan ini tubuh menggiling terus makanan untuk energi kita. Pasti namanya mesin ketika 24 jam digunakan pasti ada hausnya. Begitu juga tubuh kita yang mampu menahan ini. Allah istirahatkan kita karena Rasulullah SAW bersabda, "Sumu kasih berpuasalah kamu kasihan." Mudah-mudahan jamaah bahagia Ramadan akan membekas sampai di luar Ramadan hari ini. Kita masih terus melakukan puasa untuk gunanya agar tubuh kita sehat. Dengan sehat kita bisa melakukan ibadah dengan gampang, dengan senang kita tak kesusahan tanpa perlu bantuan orang karena salah satunya dengan kesehatan. Mari jamaah bahagia jaga terus kesehatan kita, terutama dengan kita banyak puasa di luar bulan suci Ramadan. Kemudian jamaah bahagia berbahagia, ayat yang kami bacakan tadi atas dalam
Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini sudah sering kita dengar. Sederhananya, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan tambah. Dan kata Allah, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh azab sangat pedih. Ayat ini Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini bercerita mengenai semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini yang kita ambil secara gratis. Ayat ini berbicara tentang itu. Jadi jamaah bahagia, kita tidak usah dulu berbicara tentang yang ada di luar tubuh kita. Kayak berbicara bagaimana mensyukuri nikmatnya laut, nikmatnya pemandangan, nikmatnya, itu tidak usah dulu. Kita harus berbicara tentang nikmat tubuh yang Allah berikan kita. Sudah kita bersyukur dengan tubuh. Kita ambil contoh satu jamaah bahagia dari sekian banyak organ tubuh kita yang ada melekat pada diri kita yang Allah kasih secara gratis. Kita tidak minta, Allah kasih. Mata. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat. Allah yang minta satu kepada kita, setelah kita ambil semua nikmat kita pakai, kita gunakan, Allah yang minta satu kepada kita, apa itu bersyukur saja. Kenapa? Karena Allah tahu betul bagaimana manusia yang lemah. Kenapa? Allah tidak minta membayar, Pak. Tapi Allah suruh menghitung saja nikmat yang kita ambil jawab bahagia. Kata Allah dalam Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah, kalian hitung saja, maka akan tidak sanggup kalian hitungnya. Walaupun dengan kalkulator komputer yang begitu canggih, tidak akan sanggup. Ini Allah suruh menghitung, Pak. Kita tidak sanggup, apakah lagi membayarnya? Allah hanya satu apa? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu. Kita ambil contoh dari satu mata yang paling banyak. Hari ini kita mungkin orang manusia bisa membuat kamera HP, kamera wartawan mungkin bisa sampai 300 megapiksel. Ada kamera HP mungkin bisa sampai 100 megapiksel hari ini. Tapi jawabannya bahagia ketika manusia juga meneliti matanya, maka ditemukan jawabannya bahagia di mata itu 520 megapiksel di mata dan manusia tidak bisa dimakan. Dan pertanyaannya jawabannya bahagia, sudahkah kita bersyukur dengan mata ini Pak atau belum? Karena luar biasa jawabannya bahagia dengan mata sangat luar biasa. Kenapa? Nikmat terbesar mata. Nikmat terbesar mata jawabannya bahagia adalah ketika kita bisa membaca Quran. Membaca Quran apa? Dengan binawar, dengan mata kepala kita. Itu salah satu nikmat. Yang kedua, kita bisa misalnya dipanggil Allah Subhanahu wa Baitullah, kita bisa melihat Ka'bah dengan mata kepala ini besar mata kepala ini. Dengan iman mata kan kita jauh lebih bahagia tadi dari rumah kita pergi ke tempat pekerjaan ini dengan mudah tanpa perlu bantuan orang, tanpa tuntunan teman. Kita enak berkendara dengan mobil, dengan motor. Kenapa? Salah satunya bantuan dengan mata. Ini mata jangan lupa. Dengan mata kita bisa melihat apa? Bisa melihat cantik-cantik istri kita. Bisa melihat nangis dan tawanya sore dan sore anak kita, Pak. Kita bisa melihat sejuknya kedua wajah orang tua yang hati sudah reda, ribut, kulit. Dengan mata salah satunya jangan lupa. Percaya terbesar sudah kita bersyukur dengan nikmatnya Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari apa dia bahagia? Dari nikmat. Jangan sampai jawaban bahagia kamu lagi. Jangan sampai kenapa? Jangan sampai Allah cabut ini di mana dengan membutakan mata kita baru kita bersyukur, Pak. Jangan sampai itu terjadi jawaban bahagia. Allah cabut di mata kita dengan membutakan mata kita baru kita bersyukur. Jangan sampai itu terjadi jawaban bahagia. Kalau itu sudah terjadi, alhamdulillah. Hilang tadi nikmat yang kami bacakan tadi, hilang nikmat yang kami sampaikan, hilang nikmat membaca Quran, hilang nikmat melihat Baitullah.
berwarna hitam gelap. Alhamdulillah. Jangan sampai itu. Mari kita bersyukur atas nikmat ini. Kemudian jawabnya bahagia setelah Allah berikan nikmat mata sempurna, nikmat fisik sempurna ini jamaah luar biasa. Belum lagi telinga, belum lagi mulut, ya, belum lagi tangan, belum lagi kaki, belum lagi yang ada di dalam itu jawabnya mahal, sangat mahal. Kalau kita hanya membayar nafas saja, oksigen yang kita hirup jauh tidak sanggup. Sehari kalau kita habis 90 juta kalau kita mau bayar ini oksigen Pak. Mari kita bersyukur kepada. Kemudian soal berikan nikmat tubuh sehat, nikmat sempurna sehat, dan kita bisa hanya berjuang untuk keluarga kita dengan bekerja. Kita bisa apa yang lakukan untuk keluarga kita. Kita bisa menghasilkan dengan tubuh ini Pak, bisa menghasilkan hal yang kita punya di rumah. Apa itu di rumah? Punya rumah, ada mobil, ada motor, ada anak, ada istri, ada harta kita. Itu harus dan wajib kita syukuri hari ini jawabannya. Yang hari ini yang kita punya itu adalah wajib yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena Beliau yang Allah tidak akan tanya yang hari ini kita punya. Kita akan tanya dari mana? Ya. Dari mana yang hari ini kita punya? Itu Allah tanya. Dari mana yang hari ini kita punya? Kita dapatkan dari cara yang haram atau yang halal? Atau lewat riba? Atau lewat subhat yang bahagia hari kita dapat? Mungkin kita dapat pekerjaan kita lewat subhat. Kita dapatkan rumah kita, mobil kita dari cara yang riba. Alhamdulillah, jawab doa. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terus ke depan diberi kemudahan untuk berapa rezeki yang halal dari Allah. Amin. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan dari mana yang kalian dapatkan yang hari kalian punya, lalu Allah tanya, untuk apa? Untuk apa yang hari ini kita punya di rumah Pak? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk taat kepada Allah. Istri kita di rumah untuk taat kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Anak kita, harta kita, mobil-motor kita, pekerjaan kita untuk bermaksiat kepada Allah atau untuk taat. Itu nanti yang Allah tanyakan di awal yang berbahagia dia berjalan. Kemudian jauh yang terakhir yang harus kita syukuri ada nikmat iman. Nikmat iman, nikmat Islam yang masih ada di kandung badan kita, masih menancap dalam diri kita, dan kita harus bersyukur karena kita dilahirkan dari kedua orang tua kita yang muslim dan muslimah, sehingga jemaah bahagia tanpa kita sadar kita hanya dalam keadaan muslim. Karena kenapa zaman bahagia kita harus bersyukur apa? Karena orang di luar sana Allah tutup hidayah pada dirinya. Dia rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat pesantren, rumahnya dekat TPA, tapi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghabiskan tenaganya, menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya untuk mengajar hidayah Allah berupa Islam. Allah tidak kasih Pak. Allah tidak kasih. Maka dari jawaban kita bersyukur karena kita diberikan hidayah Allah. Kemudian jawaban bahagia memang berat. Memang berat kita hidup di akhir zaman. Ibarat kita memegang Islam ini zaman bahagia, memegang bimbing yang kita ikhtiarkan terus, kita berdoa kepada Allah semoga terus membimbing iman Islam kita dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berat. Kita ibaratnya bagaikan memegang bara api Islam. Gampang sekali lepas di akhir zaman Islam. Gampang sekali lepas kita bagai hidup memegang bara api. Karena kata Rasulullah SAW di akhir zaman nanti kadang yusbihu mu'minan, paginya masih beriman kata Rasulullah SAW, tapi yusbihu kafir dan sore sudah mati. Maka dari jauh bahagia Rasulullah SAW mengajarkan doa agar terus kita lanjutkan doa ini setiap hidup kita agar kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbi qalbi alamin. Alhamdulillah wa اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.